Kebijakan pendidikan diartikan sebagai kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, kebijakan pendidikan pada hakikatnya dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya, tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pendidikan nasional bagi negara berkembang seperti Indonesia merupakan program besar yang menyajikan tantangan tersendiri. Hal ini karena jumlah penduduk yang luar biasa dan posisinya tersebar ke berbagai pulau. Sistem pendidikan dengan kondisi semacam itu tidak mungkin dipenuhi tanpa adanya suatu perencanaan pendidikan nasional yang handal. Perencanaan itu juga bukan perencanaan biasa, tetapi suatu bentuk perencanaan yang mampu mengatasi perubahan kebutuhan dan tuntutan yang bisa terjadi karena perubahan lingkungan global. Maka dari itu, kebijakan pendidikan sangat perlu dilakukan untuk mengatasi segala permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam kebijakan pendidikan adalah dengan diterapkannya MBS atau manajemen berbasis sekolah. Tahap pertama dimulai dengan formulasi kebijakan atau biasa disebut dengan pembuatan kebijakan. Formulasi kebijakan mengandung beberapa isi penting yang dijadikan sebagai pedoman tindakan sesuai dengan rencana yang mencakup kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, jenis dan manfaat yang dihasilkan, pelaksanaan program, serta sumber daya yang dikerahkan. Tahap kedua adalah implementasi kebijakan, di mana pada prinsipnya adalah cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Menurut Put dan Springer dalam Shafaruddin mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas dan keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam formulasi terwujud ke dalam praktik organisasi. Tahap ketiga dalam proses kebijakan adalah evaluasi. Evaluasi kebijakan dilaksanakan sebagai proses untuk mengetahui sejauh mana keefektifan kebijakan guna dipertanggungjawabkan kepada semua pihak terkait atau stakeholders. Di sisi lain, evaluasi dipergunakan untuk mengetahui kesenjangan antara harapan atau tujuan dengan kenyataan yang dicapai. Yang pertama, kurikulum dan pembelajaran. Kebijakan pendidikan dapat menentukan kurikulum yang digunakan di sekolah, termasuk mata pelajaran yang diajarkan, metode pembelajaran yang diterapkan, dan standar penilaian. Yang kedua, guru dan tenaga kependidikan. Kebijakan pendidikan dapat mengatur kualifikasi, pelatihan, dan pengembangan profesional guru dan tenaga kependidikan lainnya. Yang ketiga, fasilitas dan infrastruktur. Kebijakan pendidikan dapat menentukan standar minimum fasilitas dan infrastruktur sekolah, seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium. Yang keempat, pendanaan. Kebijakan pendidikan dapat mengatur sumber pendanaan pendidikan seperti anggaran pemerintah, bantuan swasta, dan biaya pendidikan yang ditanggung oleh siswa. Yang kelima, akses dan kesetaraan. Kebijakan pendidikan dapat menargetkan kelompok tertentu untuk meningkatkan akses dan kesetaraan dalam pendidikan, seperti kelompok miskin, penyandang disabilitas, dan anak-anak di daerah terpencil. Yang keenam, tata kelola. Kebijakan pendidikan dapat mengatur struktur dan mekanisme pengambilan keputusan dalam sistem pendidikan, termasuk peran pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Yang ketujuh, penelitian dan pengembangan. Kebijakan pendidikan dapat mendukung penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedelapan, kerjasama internasional. Kebijakan pendidikan dapat mengatur kerjasama internasional dalam bidang pendidikan, seperti pertukaran pelajar dan program penelitian bersama.